Pak, bisa Pak. Kalau lembu rugi sih sapi ini Pak. Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan untuk pengembangan teknologi peternakan. Di Kecamatan Gelumbang, tepatnya Desa Putak, Dusun 3, Kampung Sidomulyo, telah dikembangkan ternak sapi potong jenis sapi Bali. Sapi Bali di daerah ini sudah dikembangkan setelah mendapat bantuan dari pemerintah pusat sekitar tahun 2004, di mana warga mendapat bantuan UMKM untuk sapi potong. Bantuan UMKM berupa sapi potong jenis sapi Bali yang berjumlah 100 ekor ini diberikan kepada 40 kepala keluarga dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian warga. Di kampung ini mayoritas warganya, hampir 85% atau sekitar 115 kepala keluarga memelihara sapi Bali. Sapi Bali memiliki banyak keunggulan dari jenis sapi lain, salah satunya dari segi pemasaran yang cepat dan harga cukup terjangkau. Sapi Bali yang telah berumur 3 tahun dijual warga kampung Sidomulyo berkisar antara 16 hingga 19 juta rupiah dengan berat 300 kg. Untuk pakan ternak sapi, warga menanam rumput gajah di pekarangan rumah, sehingga sapi tetap berada di dalam kandang. Di zaman ini kan, karo Pak Camat yang teko kan. Wis jadilah ya. Bah, masa Pak? Iya dipotong bentar. Woi, apa tenan lagi Pak? Oh, sampai ngangkat ya. Lebokne nang kuwi ne. Nah, Betul no? ora iso nali. Iya, Ngomong ya yo, Ah, yo ngono. oh ngene ta Pak carane Pak. Oh iya Pak, aku wis suwe rang narik. Wis sampe ngomong ke narik, iki piye? Hai. Alhamdulillah. Kalau sapi
Enak gitu ketanduran. Enggak, lori. Oh, mati Pak, apa sih Pak? Aduh, Pak Haji. Ini cara nih Pak. Biasanya dicacah Pak, biasanya Pak. Yo, dicacah lembut. Tapi ini kebacok. Wah, wih. Hari itu pulau landep tenang iki. Wih, masuk Pak pisan Pak. Wih. Orang lemur rugi sapine Pak. Prayitno, Kepala Desa Pitak, Kampung Sidomulyo, sangat senang warga yang memelihara sapi potong karena dahulu desa ini sangat miskin dengan penghasilan sangat rendah. Pokoknya sapi ini bantuan dari pemerintah sejak tanggal 1 bulan 1 tahun 2004. Nah, masa Bapak Presiden SBY waktu itu pokoknya. Nah, itu. Terus sapi itu berkembang kan digulirkan. Jadi hampir seluruh masyarakat Dusun 3 khususnya Kampung Sidomulyo ini 85% ini melihara sapi, ternak sapi. Ya, sapi Bali di sini kan istilahnya pemeliharaannya lebih mudah dibanding dengan sapi-sapi kampung yang lain karena jenis makannya kan hanya rumput. Nah, rumput pun bukan istilahnya harus rumput satu rumput, enggak, rumput basing bisa sapi Bali ini enak. Makanya seluruh masyarakat di sini nih fokus istilahnya tuh senang dengan sapi Bali itulah. Nah, ini yang jadi pemasaran ini sebenarnya ya tetap jadi kendala bagi yang melihara ini. Karena apa? Karena ya kami senang dibantu oleh pemerintah, tapi waktu pemasaran sapi ini yang belum ada istilahnya itu apa dari pemerintah itu standar dari pemerintah gimana cara supaya sapi itu bisa dibeli pemerintah. Kami yang jelas intinya sapi Bali ini rata-rata kalau masyarakat sini ramenya pembeli sapi Bali ini kalau yang jantan itu ya pas Lebaran Haji sama mau Lebaran Idul Fitri. Nah, itu di hari-hari yang biasa itu ya nggak seperti waktu Lebaran Haji sama Idul Fitri cara penjualan atau pembelian sapi tersebut. Nah, ini kami mohon responnya yaitu supaya nanti sapi Bali ini bukan hanya orang mau beli sapi di ternak di sini bukan hanya pas Idul Fitri atau Idul Adha, itu ada maksudnya bantuan dari pemerintah itu cara kami mau menjualnya itu standar dari pemerintah gimana, yaitu supaya kami walaupun yang memelihara ini tahu kan yang mau dijual itu ukuran yang berapa. Yang jelas secara yang berjalan selama ini ramenya itu tadi pas mau Lebaran Haji. Nah, itu. Sapi Bali yang diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2004 sebanyak 100 ekor untuk 40 kepala keluarga, kini berkembang dan dipelihara oleh 115 kepala keluarga. Pengembangbiakan sapi Bali di daerah ini tidak terlepas dari campur tangan pihak Dinas Peternakan Kabupaten Muara Enim yang menerapkan sistem inseminasi buatan. Sumasri, Kepala UPTD Dinas Peternakan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, setiap hari berkeliling untuk melakukan inseminasi buatan. Ini karena masih banyak warga yang memelihara sapi belum mengetahui keuntungan dengan melakukan inseminasi buatan.
Suka duka dialami Sumasri selaku petugas inseminasi buatan, seperti daerah yang jauh dan terpencil sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pak, dari dulu emang udah inseminasi? Pernah gitu. Kalau kita udah ada jantan dewasa. Ini udah siap. Di gambarnya runtut dia. Awas ngenai cungur sapi. Dengan menerapkan teknologi inseminasi buatan, jumlah sapi potong di daerah ini terus mengalami kenaikan setiap tahun. Dan ini berimbas pada perekonomian masyarakat desa Pitak Dusun 3, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Saya sebagai petugas IB Kecamatan Gelumbang. Kalau menurut saya, sapi Bali di daerah Putak ini cukup menguntungkan, Pak. Karena sapi Bali ini kan harga jualnya tuh lebih standar lah istilahnya ketimbang sapi lokal atau memang sapi ekspor itu kan. Jadi intinya pemasarannya lebih mudah. Kalau teknologi inseminasi buatan ini sudah saya terapkan 5 tahun yang lalu, Pak. Cuman memang untuk menerapkan ini kan tidak mudah karena istilahnya petani itu harus tahu dulu proses IB itu apa waktu sapi ingin minta kawin itu. Nah, itu dikenal kami di lapangan. Cuman kalau saya secara siap IB asal petaninya memanggil kita sebagai petugas IB tadi. Kalau hasil IB itu pasti lebih unggul, Pak. Pertama, tujuan IB itu untuk memperbaiki genetik. Nah, genetik itu kan berarti pertumbuhannya lebih bagus. Kedua, istilah untuk memutus mata rantai perkawinan satu darah tadi. Jadi kan kalau biasanya petani itu kan kalau itu pejantannya itu induknya betinanya itu waktu kawin kan anak ngawin anaknya. Kalau ibu ini positif istilahnya hasilnya tuh lebih bagus. Ya, lebih bagus, lebih unggul misalnya. Harapan saya petani yang ada di Kecamatan Gelumbang ini istilahnya untuk mengibikan sapinya. Kalaupun mungkin saya sendirian di Kecamatan Gelumbang tidak mampu, mungkin bisa didatangkan kawan saya dari kecamatan lain. Bukan, kalau seandainya petani di sini banyak yang pengen kan, mungkin kalau saya sendirian. Nah, karena daerah sini kan jarak antara desa ke desa itu kan jauh, Pak. Nah, pernah saya IB di desa Putak 1, langsung ke desa Witis. Nah, dari desa Putak ke Witis itu hampir 20 kilo. Nah, itu jangkauan saya itu, Pak. Desa Pitak dulunya mengalami ketertinggalan karena tidak memiliki sumber daya yang dapat menambah perekonomian warganya. Di daerah ini dahulu para pria mencari pekerjaan keluar desa karena tidak ada sumber mata pencaharian yang dapat diolah atau dikerjakan. Akibatnya desa ini mengalami ketertinggalan dan semakin banyak pengangguran yang terjadi, membuat keadaan desa semakin miskin. Holil, salah satu peternak sapi sekaligus ketua kelompok ternak sapi potong Desa Pitak Kampung Sidomulyo, saat ini memiliki puluhan sapi potong yang siap untuk dijual. Warga di daerah ini sebagian besar telah memiliki sapi sendiri dari pengembangbiakan menggunakan teknologi inseminasi buatan. Setiap tahun, terutama saat Hari Raya Idul Adha, sapi warga dari Desa Pitak selalu dibeli oleh masyarakat Muara Enim dan sekitarnya, bahkan dari kabupaten tetangga. Kini di masa pandemi COVID-19, permintaan sapi potong mengalami penurunan. Namun demikian, warga tetap antusias memelihara sapi potong mereka. Ya, kami membentuk kelompok tani itu tahun 2002.
Nah sudah itu kita mengajukan bantuan, itu dapat bantuan sapi itu tahun 2004. Dari mulai sejak tahun 2004 kita melihara sapi. Berapa sapi? Itu waktu itu bantuannya 100 ekor untuk 40 kakak. 40 kakak. Tahun 2004 ya. Sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Ya perkembangannya ya alhamdulillah cukup bagus. Ya, menunjang juga ekonomi untuk masyarakat sini. Ya, untuk Dusun 3 Sidomulyo ini, Desa Putak ini bisa dikatakanlah 85% semua melihara ternak. Untuk kemajuan ekonomi dulunya masyarakat sini minim Pak, minim sekali ya, minim sekali ya. Kebun belum punya, kanan kiri masih semak belukar, jadi rumah itu bisa dikatakan dinding daun, atap daun, itu dari tahun 2004. Nah mulai ada kemajuan, dapat bantuan sapi tahun 2004 itu mulai ada kemajuan, mulai bangun sedikit-dikit, itu mulai tahun 2007, 2008 sampai sekarang. Itu untuk Dusun 3 Desa Putak ini, Pak. Pakannya gimana, Pak? Ya pakannya sebagian ada tanaman rumput dan dicampur dengan rumput alami, Pak. Karena di sini banyak wong nanam sayur mayur, otomatis rumputnya banyak. Banyak. Pemasaran alhamdulillah sini agak mudah. Kalau untuk pejantan untuk sapi kurban sangat mudah di sini, Pak. Ya kalau momennya jual pedet juga sangat mudah. Artinya ya kadang dari orang luar desa kami maksudnya juga ada nyari ke sini. Ya inseminasi buatan itu memang sangat bagus. Memang kalau inseminasi buatan itu perkembangannya anak sapi tadi lebih cepat pertumbuhannya. Ya kalau itu tadi bisa memutuskan antara genetik ya, keturunan darah sama darah, itu memang tidak diperbolehkan kalau di peternakan. Itu yang bagus memang untuk inseminasi buatan, itu pun kalau sapi sudah pernah beranak. Kalau belum pernah beranak kan belum bisa. Ya harapan ke depan ternak sapi ini, karena Indonesia ini kan masih perlu daging ya, swasembada daging. Jadi harapannya ke depan pemerintah juga bisa masih mendukung mungkin bantuan-bantuan, karena masih juga banyak Pak masyarakat sini yang belum dapat sapi. Masih banyak juga yang perlu bantuan itu. Campur tangan pemerintah melalui pihak terkait masih sangat dibutuhkan para peternak sapi potong di daerah ini, karena pembelian sapi akan melonjak hanya saat Hari Raya Idul Adha. Masuk awakmu nggih. Tuh. Dah. Masuk. Allah ya Rabbi. Pengembang biakan sapi potong di daerah ini juga masih terkendala ketersediaan pakan ternak yang mengkonsumsi rumput gajah yang ditanam di halaman rumah warga. Tak kasih rumput ini nak. Awas, cucukmu kecucuk engkau. Harus lemu. Apa harus lemu? Alhamdulillah Pak, seneng. Terima kasih. Jumlah sapi potong yang terus bertambah di daerah ini semakin membuka peluang warga untuk menambah pendapatan dan meningkatkan perekonomian.
Enak sih ngono iki. Nang kono koyo. Itu arep minae kudu. Pengembangbiakan sapi potong sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan, terutama dengan menerapkan teknologi inseminasi buatan, karena sapi semakin berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kan gara-gara mati. Dewe ngono karo